Selamat datang di channel Animasi Toon. Kali ini admin akan membawakan cerita tentang pendekar pedang yang tak terkalahkan. Jangan pula sebelum mendengarkan cerita ini siap terlebih dahulu kopi dan sebatang rokok. Dan bagi yang para pendengar yang setia jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Biar kedepannya para pendengar setia tidak ketinggal dengan update-update selanjutnya. Baiklah, sekarang kita mulai masuk ke alur ceritanya. Pendekar pedang yang tak terkalahkan episode 2. Di Bukit Pembantu ini ada sebuah lapangan pelatihan. Lapangan pelatihan ini sangat luas. Permukaan lantai dialasi batu raksasa yang berwarna abu-abu, sederhana dan elegan. Di tengah lapangan tertancap sebuah pedang batu raksasa. Lapangan pelatihan raksasa yang ada di depan mata ini adalah tempat pelatihan murid bagian luar, juga merupakan tempat yang harus dibersihkan warrior yang hari ini. Tempat seluas ini tentu saja bukan dia sendiri yang membersihkan. Ini adalah pekerjaan 3 orang dalam sehari. Jika semalam, warrior yang pasti akan mengeluh. Karena lapangan yang luas ini setidaknya memerlukan 4 orang dengan susah payah baru akan selesai membersihkan. Dengan demikian dia tidak ada waktu untuk melatih. Tapi sekarang, dalam hatinya dipenuhi harapan, melihat segalanya pun terlihat indah. Itu bukannya orang yang tidak berguna dalam sejarah. Oh, bukan, dia adalah murid bagian luar tetua yang... Murid bagian luar kita ini bangunnya pagi juga. Apakah lapangan pelatihan ini sudah dibersihkan? Haha. Di saat ini, terdengar suara yang menyindir dirinya dari samping. Mendengar sindiran ini, warrior yang pun memutar badan melihat 3 orang yang ada di sebelah kanannya. 3 orang ini adalah rekan kerja dia hari ini. Melihat ekspresi mereka bertiga, warrior yang tetap tenang, tidak terlihat marah atau sedih. Yang menjadi ketua itu dia kenal, bernama Danidu, juga murid tukang. Tapi reputasi dia sangat jelek, meskipun adalah murid tukang, tapi tidak pernah bekerja. Semua kerjaan dia diberikan pada orang lain yang mengerjakan. Danidu bisa semena-mena karena dia memiliki paman dan kakak sepupu. Paman dia adalah Tony Su yang mengurus institusi murid tukang. Mengatur 2000 murid tukang sekte pedang. Sedangkan kakak sepupunya adalah murid bagian luar. Memiliki 2 backingan ini, Danidu di Bukit Pembantu ini pun semena-mena tidak memandang penting orang lain. Sedangkan 2 orang yang di samping Danidu, yang kiri bernama Tono Gao, yang kanan bernama Gerili, 2 orang itu juga murid tukang. Tapi 2 orang ini ada julukan yaitu anjing pengikut. Tidak berpikir lagi, warrior yang berkata, "Jika kalian semua sudah datang, ayo kita bagi tugas. Kita berempat, masing-masing tanggung jawab satu sudut. Ini sangat adil." Hahaha. Gerili yang di samping Danidu pun tertawa, menunjuk warrior yang berkata, "Kakak Dani, kamu mendengarkan, dia membagi tugas untuk kakak Dani. Lucu sekali, aku mengira orang ini pintar. Ternyata bodoh." Perkataan ini salah. Tono Gao melihat Gerili, berpura-pura serius berkata, "Dia adalah murid bagian luar, meskipun sekarang bukan
Tapi setidaknya dia pernah menjadi murid bagian luar. Kita mana mungkin membiarkan orang yang pernah menjadi murid bagian luar melakukan pekerjaan rendah seperti ini, Kakak Dani, betul tidak? Haha. Gary Lee tertawa terbahak-bahak melihat Tono Gao dan berkata, Tono Gao, kamu hebat. Menghina orang tanpa kata kotor, aku Gary Lee harus banyak belajar padamu. Pantas saja Kakak Dani begitu memandang penting kamu. Tidak, tidak. Tono Gao pun merendah hati dan berkata, aku hanya bisa bersilat lidah saja. Gary Lee, kamu bisa bertarung. Setiap kali berjumpa dengan orang yang melawan kamu bisa menangani. Kamu baru tangan kanan Kakak Dani. Tercengang. Seketika, mereka berdua malah saling memuji. Warrior yang pun memandang dengan dingin, melihat mereka berdua saling membual. Danidu pun berjalan ke depan warrior yang mengulurkan tangan menepuk pundak warrior yang tersenyum berkata, kamu. Hari ini perut kami bertiga kurang enak, kamu sendiri yang membersihkan lapangan pelatihan ini. Bagaimana? Tidak mungkin, warrior yang langsung menurunkan tangan Danidu. Berjalan ke depan Gary Lee dan Tono Gao dan berkata, aku tahu kalian iri karena aku pernah menjadi murid bagian luar. Kalian juga merasa tidak adil, karena kalian dulu di depan murid bagian luar menurunkan martabat lebih rendah dari seekor anjing. Sekarang aku dari murid bagian luar menjadi murid tukang, kalian melihat aku ingin mengembalikan martabat yang dulu diinjak-injak, aku mengerti. Setelah berkata, warrior yang mengambil sapu berjalan ke tengah lapangan pelatihan. Perkataan warrior yang sangat menusuk, membuat muka Gary Lee dan Tono Gao menjadi pucat. Bagaikan terkena racun. Danidu yang di samping menyipitkan mata, ekspresi pun menjadi murung. 3.000 murid tukang, tidak ada yang berani tidak menghormati dia. Sebagai pengikut harus bisa membaca kondisi. Melihat ekspresi Danidu, Gary Lee pun sadar. Langsung berlari ke depan warrior yang menunjuk warrior yang dan berkata, warrior yang, kamu mengira kamu murid bagian luar? Kamu hanyalah manusia tidak berguna yang tidak mencapai alam fana level 1 dan merupakan manusia tidak berguna dalam sejarah. Kakak Dani menyuruh kamu menggantikan dia bersih-bersih. Berarti memandang tinggi kamu jangan sok jual mahal. Aku manusia tidak berguna. Warrior yang menghentikan langkah kaki dan berkata, itu lebih baik dari anjing pengikut seperti kamu, setiap hari hanya bisa menjadi anjing. Tuan bahagia, memuji dia, Tuan tidak bahagia mulai menggonggong. Pukul sampai mati, aku akan tanggung jawab. Danidu pun emosi memberi perintah. Di bukit pembantu ini tidak ada orang yang berani membantah dirinya. Sebelumnya tidak ada, ke depannya juga tidak akan ada. Mendengar kata Danidu, Gary Lee yang berdiri di depan warrior yang pun tersenyum licik. Meninju ke arah warrior yang dia dari awal ingin menghajarnya. Tapi Danidu masih belum memberi perintah, dia tidak berani. Jika dia memukul mati orang, dia tidak bisa bertanggung jawab. Tapi sekarang Danidu sudah bersuara, dia pun tidak takut lagi. Melihat Gary Lee menyerang, warrior yang pun mulai serius.
Badan mundur ke belakang 2 langkah, menghindari tinjuan Gary Lee. Bersamaan mengayunkan sapu yang ada di tangannya, ke arah pria yang ada di depannya. Plak! Tinjuan Gary Lee meninju udara, wajahnya malah dipukul dengan sapu oleh warrior yang menjerit kesakitan, mata pun memerah, mundur beberapa langkah ke belakang. Lalu berlutut di lantai kesakitan, sepasang tangan terus mengelus mata. Debu yang ada di sapu sangat banyak. Pukulan warrior yang ini membuat debu-debu pun terbang masuk ke dalam mata Gary Lee. Air mata pun mengalir keluar. Bajingan! Melihat warrior yang berani melawan, ekspresi Danidu semakin kejam. Mengamuk dan menyerbu keluar, tinjuan ke arah belakang kepala warrior yang melihat si manusia tidak berguna, beraninya melawan dia, Danidu pun kehilangan kesabaran. Di bukit pembantu ini, selain paman dia paling besar. Semua orang di bukit pembantu harus mendengar perintah dia. Merasa Danidu menyerang dari belakang, warrior yang pun mengamuk, dia tidak melawan. Tapi tidak melambangkan dia penakut, 3 orang ini mulai menghina dia. Lalu menyuruh dia melakukan pekerjaan 3 orang, sekarang malah menyerang. Dia benar-benar emosi. Memutar badan, warrior yang melihat tinjuan tangan kanan Danidu. Bam! 2 tinjuan saling menyentuh, terdengar suara retakan. Danidu mendadak membuka mata lebar. Ekspresi kesakitan, tulang tangannya sudah remuk. Di saat Danidu berencana berhenti, warrior yang saat ini malah menangkap tangannya. Menangkap tangan yang lembek ini lalu menarik, menggunakan kaki tangan menendang perutnya. Bam! Danidu seketika terbang keluar, terbang 1 meter lalu mendarat di lantai. Warrior yang dan 3 orang ini meskipun sama-sama adalah murid tukang. Tapi dia tidak sama seperti mereka bertiga hanya bermain-main. Dia setiap hari selain bekerja, sisa waktunya melatih otot tubuh. Tidak peduli badai atau cerah, semenjak dia masuk ke sekte pedang, tidak pernah berhenti. Jadi, meskipun dia belum menjadi seorang pendekar hitam, tapi kekuatan tubuhnya sudah lebih kuat dari 2 orang yang ada di depannya. Menyelesaikan Gary Lee, warrior yang menoleh ke Tono Gao yang ada di samping. Melihat warrior yang melihat dirinya, Tono Gao secara tidak sadar berjalan mundur ke belakang. Mengepalkan tangan, menenangkan diri dan berkata, Danidu adalah keponakan dari Tony Su. Kakak sepupu dia adalah murid bagian luar, kamu berani melukai dia. Tony Su dan kakak sepupunya pasti tidak akan mengampuni dia. Tidak peduli dengan ancaman Tono Gao. Warrior yang berjalan ke Danidu yang terbaring di lantai, membungkukkan badan. Menepuk wajah Danidu dan berkata, sekarang, 4 orang lapangan pelatihan ini. Kalian bertiga yang membersihkan, ada masalah? Di saat Danidu sedang ragu-ragu, melihat warrior yang mengepalkan tangan. Dia langsung berkata, tidak ada masalah, kami akan segera membersihkan. Di saat tidak bisa melawan jangan merugikan diri sendiri. Ini adalah prinsip yang diajari paman dia padanya. Memandang sekilas Danidu, warrior yang berdiri, mengambil sapu berjalan ke lembah King Feng. Dia mengetahui,
masalah ini tidak mungkin berakhir begitu saja. Orang yang ada di depannya pasti akan balas dendam. Danidu tidak berani. Tapi dia pasti akan mencari paman dia atau kakak sepupu murid bagian luar untuk mencari dia. Dia sekarang hanya memiliki kekuatan raga yang kuat, belum termasuk pendekar hitam. Saat ini dia bukan lawan seorang murid bagian luar. Demi ada kekuatan melindungi diri sendiri, dia harus berlatih lebih keras. Secepatnya menjadi pendekar hitam, jika tidak di saat murid bagian luar itu mencari dia. Dia tidak ada kekuatan untuk melawan. Jadi, dia harus lebih banyak latihan, secepatnya menjadi seorang pendekar hitam. Kakak Dani, kita harus bagaimana? Gary Lee menopang Danidu berkata dengan nada kecil. Dia akhirnya mengerti, dia bukan lawan warrior yang. Jika masih mencari masalah dengan dia sama dengan mencari mati. Tono Gao yang di samping tidak bersuara. Tatapan mata warrior yang tajam sudah membuat dia ketakutan. Menunggu kakak sepupu aku kembali dari duniawi. Sampai saat itu aku akan membuat dia merasa menderita. Melihat tampak belakang warrior yang, mata warrior yang pun memerah. 5 tahun, dia sudah menjadi murid tukang 5 tahun. Tidak ada orang yang berani memperlakukan dia begini, beraninya menyerang dia. Berpikir demikian, emosi pun semakin tinggi. Kalian ada melihat, si manusia tidak berguna, oh bukan, warrior yang menghajar Danidu mereka. Apa, benar, Danidu si bajingan itu dihajar? Kamu tidak berbohong, paman Danidu adalah Tonisu, kakak sepupu dia adalah murid bagian luar. Warrior yang itu berani memukul dia? Untuk apa membohongi kalian? Aku melihat dengan mata sendiri. Danidu dan 2 pengikut itu seperti biasa, mereka bertiga berencana tidak bekerja. Menyuruh warrior yang sendirian membersihkan lapangan pelatihan, warrior yang tidak setuju. Lalu Danidu mereka mulai menyerang. Tidak menyangka mereka bertiga malah dihajar oleh warrior yang. Ditambah harus menyelesaikan kerjaan bagian warrior yang. Haha, mantap sekali, Danidu si bajingan itu. Biasanya selalu mengandalkan paman dan kakak sepupu, terus menindas murid tukang. Kali ini akhirnya ada orang yang berani melawan. Ayo, kita beritahu hal ini kepada orang lain, agar orang lain bahagia juga. Hanya dalam sekejap, masalah warrior yang menghajar Danidu pun tersebar luas di Bukit Pembantu. Di saat ini warrior yang sudah tiba di lembah King Feng. Oke, untuk kali ini sampai di sini dahulu ceritanya, nantikan kembali keseruan dari cerita ini. Salam sehat selalu untuk para pendengar setia.